Kalau dulu kita kan kapasitas atau volume sampah nggak sebanyak seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena memang perkembangannya sudah dari tiap zaman mesti kan ada perubahan. Boleh katakan operator, saya baru menghadapi sampah nggak sebanyak sekarang. Dulu karena sampah sedikit. Kalau sekarang bisa seperti ini karena sampah sudah luar biasa. Persoalan sampah kiranya masih sulit tertangani karena kesadaran orang-orang tentang pengelolaan sampah yang baik belumlah merata. Di hulu, sebagian besar masyarakat kita masih belum terbiasa memilah dan mengolah sampah dengan baik. Ini tercermin dari Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2018 yang menunjukkan 72% masyarakat Indonesia tidak peduli sampah. Terlebih pergeseran pola konsumsi di masyarakat dan maraknya penggunaan plastik untuk mengemas barang konsumsi termasuk makanan dan minuman turut menambah volume sampah yang dihasilkan. Seperti ini, kenapa dia menggunung? Karena alat rusak. Kalau alat rusak, armada yang mengangkut ke sini, kita nggak bisa teratasi. Itu kalau dia alat rusak sama nggak rusak. Kalau kita nggak rusak, insya Allah kita walaupun sedikit-sedikit kita masih bisa bekerja. Kita mengatasi sampah yang datang dari seluruh kabupaten dan dengan desa-desa serta swasta masih bisa kita teratasi. Walaupun umpamanya alat dengan alat yang belum maksimal, tapi kalau sudah rusak, ini akibat hasilnya seperti ini. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan mencatat jumlah sampah plastik ini 16-17% dari seluruh sampah. Sementara sampah sisa makanan mendominasi hingga 44% dan sampah organik 13%. Dampaknya di hilir, volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir sampah terus meningkat setiap tahunnya. Tak terkecuali TPA Penuja sebagai muara pembuangan sampah 1,59 juta jiwa penduduk Kabupaten Tegal. Sebenarnya TPA seluas 4,1 hektar ini sudah mengalami kelebihan daya tampungnya sejak tahun 2018 lalu. Namun dengan segala keterbatasannya tersebut, TPA Penuja tetap dipaksa untuk menampung 500 ton sampah setiap harinya. Kita pakai alat eksa. Eksa ini sifatnya hanya mengambil dan memindah. Ambil memindah. Jadi hanya bertumpuk. Kalau tumpukan gitu nanti kita bereskan dengan eksa, belum selesai di atas, truk sudah datang lagi, akhirnya eksa itu pindah ke bawah lagi. Ya, itu belum selesai, harus menyelesaikan ini. Ini belum selesai, di sana sudah tinggi. Tapi kalau kita pakai bulldozer, walaupun sedikit-sedikit, tapi kan akan merata sampai ke ujung akhir pembuangannya, misalnya terus kita ratakan kalau kita pakai bulldozer. Jadi kenapa menggunung? Karena seperti itu teknik kerjanya, karena pakai ekskavator. Kenapa alat 3? Kalau alat 3 itu yang 2 itu untuk estafet, itu harusnya itu pakai bulldozer. Bisa itu pakai ekskavator. Kalau ada 3 atau berapa itu bisa kasih sistemnya estafet. Tapi kalau cuma satu ekskavator itu nggak mampu, apalagi kalau pakai bulldozer satu itu juga lebih parah, nggak maksimal gitu. Paculnya itu harusnya diganti, tapi pas pacul itu sudah memang nggak layak untuk memacul, tapi harus memacul. Nah hasilnya nggak maksimal. Di sini titik akhir. Jadi kuncinya di sini, Mas. Kalau di sini kuncinya nggak bisa dibuka, ya kendalanya lihat sendiri. Sehari kurang lebih antara 80 truk itu yang dari dinas, yang dari swasta itu nggak kehitung lah berapa. Kurang lebih 100 lah sama yang swasta. Untuk volume
100 dump truck kita membutuhkan waktu kurang lebih 66 jam per hari. Kalau kita mempunyai alat 3 bulldozer, dalam satu hari satu bulldozer itu membutuhkan waktu 22 jam itu untuk satu hari. Kalau satu dump truk sampah itu kalau dibuang ke dermaga pakai alat bulldozer, pakai yang sekarang itu D3, itu kan alatnya kecil loh. Itu satu dam itu bisa nyampe 3 kali dorongan sampai ke ujung, kurang lebih satu dorongan 40 menit lah. Kalau untuk meratakan mah sebenarnya nggak butuh waktu lama, cuman resikonya nanti sampah akan tinggi gitu karena keterbatasannya alat berat di TPAS Penuja. Karena pola konsumsi masyarakat ini dengan teknologi juga ada perubahan, lalu jumlah penduduk juga meningkat terus sehingga berpengaruh atau mempengaruhi terhadap timbulan sampah. Timbulan sampah itu sekarang sudah di atas 487, sudah hampir 500 ton per hari. Nah sekarang hasil atau timbulnya sampah itu semuanya menginginkan supaya diangkut dari TPS ke TPA Penuja, yang berakibat kepada TPA Penuja itu sekarang sudah menggunung. Nah ini persoalan tersendiri. Nah persoalan ini saya yakin semua pihak termasuk masyarakat secara umum sudah mengetahui, dan saya terima kasih sudah banyak desa-desa yang bergerak untuk pilah sampah dari rumah, dan juga desa-desa sudah ada yang melaksanakan membuat TPS 3R dan lain-lain. Aktivis-aktivis juga sudah mulai bertambah atau berkembang. Ini membanggakan bagi kita. Sampah adalah masalah kita bersama. Tanpa kerjasama pemerintah, produsen, produk berkemasan, konsumen, hingga masyarakat umum, mustahil sampah ini bisa dikelola dengan baik. Setidaknya ada 4 hal yang jadi pengelolaan sampah, yaitu pencegahan, pembatasan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah. Sehingga di sini perubahan pola pikir tentang pengelolaan sampah ini diperlukan. Selain pemerintah, semua elemen masyarakat juga harus ikut terlibat dengan dimulai mengelola sampah rumah tangga dan plastik. Salah satunya seperti diupayakan warga RW 6 Desa Penusupan Kecamatan Pangkah yang membuat lubang biopori di depan rumah untuk mengurai sampah organik menjadi kompos. Selain bermanfaat bagi lingkungan, upaya mengurai sampah organik ini juga berpeluang mendatangkan keuntungan ekonomi, seperti untuk budidaya maggot yang sumber pakan utamanya berasal dari sampah organik. Salah satunya seperti yang diusahakan Afif, warga Kalisapu, Kecamatan Slawi ini. Lebih dari itu, peluang bisnis berkelanjutan dari pengelolaan sampah juga bisa ditempuh dengan mendirikan bank sampah yang sekaligus berperan sebagai instrumen edukasi masyarakat agar mau mengumpulkan dan memilah sampah, seperti halnya Bank Sampah Riang Gembira di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng. Dari hasil pengelolaan sampahnya, selain membukukan keuntungan ekonomi, Riang Gembira pun mampu menyisihkan keuntungannya untuk disedekahkan pada anak yatim. Kenapa saya menggeluti di lingkungan? Pertama, dulu memang saya acuh tak acuh terhadap lingkungan. Tapi setelah saya kenal beberapa teman-teman yang dengan seirama dengan saya, satu misi dengan saya, kemudian saya berpikir kalau tidak saya sendiri ataupun tidak dari kita sendiri, siapa lagi akan dengan untuk lingkungan tersebut? Karena apa? Kebetulan di lingkungan saya kan tinggal di Gudaile, kemudian di lingkungan Gudaile sendiri. Awal mulanya memang tidak terurus sampah-sampahnya. Kemudian bahkan anak-anak pun tidak acuh tak acuh dengan adanya sampah plastik bertebaran di jalan, kemudian di selokan dan sebagainya. Nah dari situlah saya coba untuk bergelut di dunia lingkungan untuk pemerhati lingkungan agar masyarakat untuk sadar dengan adanya bank sampah tersebut. Memang sulit untuk menyadarkan mereka atau menyadarkan teman-teman maupun masyarakat, karena apa? Mereka beranggapan bahwa sampah adalah sebuah sampah yang tidak bernilai maupun tidak berharga. Tapi kalau kita kelola kembali dan kita gunakan kembali, mereka sebenarnya senang dengan adanya kreasi bank sampah, kemudian adanya penggunaan tas kerasa kembali. Jadi ada sebuah reuse, reduce, dan recycle. Solusi yang sekarang sedang kami tempuh di tengah-tengah persoalan yang besar itu, yang pertama mengaktifkan petugas untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Tetapi persoalannya
kekurangan armada terjadi sehingga masih ada tumpukan-tumpukan. Dan alhamdulillah pada waktu terakhir ini Ibu Bupati Tegal sudah memberikan solusi yang terbaik, yaitu memberikan anggaran sewa alat berat untuk tahun 2022. Lalu yang kedua, dalam waktu jangka pendek sekali ini akan kami selesaikan, insya Allah minggu ini atau minggu depan itu sudah selesai di TPS-TPS yang bludak ini dengan anggaran CSR. Nah, jadi sedikit CSR, lalu APBD nanti lebih besar, insya Allah tahun ini sudah teratasi.